Yuk kita mulai. Oke, yuk kita mulai kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini sebenarnya kalian sudah pernah mempelajari di kelas 9. Dan di kelas 10 ini mengulangi materi dan lebih diperdalam lagi. Seperti biasa di kelasku, teman-teman kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ada yang nggak paham, dan ada yang mau ditanyakan, silahkan aja ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Boleh on mic atau bisa aja chat di kolom chat box yang tersedia gitu ya. Nah, misalnya di suaraku hilang, terus ngomong kecepetan, kalian ngomong aja gitu. Oke, sampai sini oke lah ya, aman lah ya, suaraku juga aman ya. Oke. Udah lumayan nih yang datang. Nanti teman-teman yang belum join boleh di chat dulu untuk segera join gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat seperti namanya juga persamaan kuadrat. Kalau di SD atau di SMP awal, kalian itu belajar tentang persamaan linear. Nah, bedanya apa persamaan linear sama persamaan kuadrat? Aku kasih tahu perbedaannya. Kalau persamaan linear itu tulisannya kayak gini. 2x ditambah 4 sama dengan 0. Atau 3x ditambah 6 sama dengan 0. Sedangkan ada yang namanya persamaan kuadrat. Nah, kuadrat itu sama seperti namanya. Kuadrat itu berarti ada pangkatnya, pangkat 2. Ya kan? Contohnya 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. 7x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 sama dengan 0. Atau x kuadrat ditambah x ditambah, aduh, ditambah 2 sama dengan 0. Nah, apa yang membedakan dari persamaan linear sama persamaan kuadrat? Kalau kalian lihat di sini, persamaan linear kita cari apa pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya tuh yang menempel sama X-nya. Kalau linear di sini kan pangkatnya satu nih. Nah, tapi di matematika itu nggak pernah dituliskan pangkat satu. Dituliskannya ya udah, pangkat satu tuh nggak tertuliskan. Kayak 2X tuh ya 2X aja, bukan 2X pangkat satu. Tapi kita harus paham kalau 2X itu X-nya pangkat satu tanpa harus dituliskan secara eksplisit seperti itu. Nah, di sini linear itu yang tertinggi X-nya itu pangkatnya satu. Makanya dikatakan linear. Linear itu lurus atau cuma pangkat tertingginya satu. Nah, beda sama kuadrat. Kalau kuadrat, kalau kalian lihat di sini ada 2x pangkat 2 plus 6x. Nah, yang menjadi variabel, kita lihat variabel pangkat tertingginya itu di pangkat berapa? Oh, di pangkat 2. Nah, di pangkat 2 itu berarti namanya persamaan kuadrat. Gitu. Oke ya, nah ini adalah definisi dan perbedaan dari apa sih persamaan linear sama persamaan kuadrat. Jadi besok kalau, nah ini materi ini bukan materi hanya hari ini tuh selesai. Materi ini akan kalian bawa nanti sampai kelas 11 dan kelas 12. Aku sering menemukan orang-orang yang masih bingung di bagian sini persamaan kuadrat karena pada saat kelas 10 tuh nggak mateng. Jadi mumpung kalian masih di sini, kalian harus matengin materi-materi di persamaan kuadrat karena nanti akan ada terus bukan cuma di bab ini. Persamaan kuadrat tuh akan masuk ke dalam pengaplikasian matematika kayak nanti kalian ngitung kubus, ngitung balok, terus nanti ngitung luas dan lain sebagainya itu ada yang memakai persamaan kuadrat. Jadi kalau kalian nggak paham ditanyakan aja dan perlu dipahami betul-betul dan diingat sampai kalian nanti lulus. Gitu ya. Oke. Terus garis, hiperbola gitu-gitu tuh nanti akan berhubungan banget sama persamaan kuadrat. Mumpung kalian masih kelas 10, dipahami betul-betul. Nah, apa sih persamaan umum dari persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat pasti di depannya ada pangkat 2. Nih, AX kuadrat ditambah BX, ini kan pangkatnya satu. Berarti habis pangkatnya 2 itu pasti pangkatnya satu. Tapi ini kalau normal. Tapi nanti kalian akan bertemu dengan bentuk-bentuk yang tidak normal. Nanti aja ya. Tapi secara normal itu bentuknya seperti ini.
AX kuadrat plus BX plus C sama dengan nol. Boleh, tanya apa? Suci, Ramadan, Isalkam. Gimana? Gimana Suci? Mana Suci? Betul, Miss kalau X-nya kuadrat itu satu, betul. Nah, kalau misalnya kan di sini kita kan mengenal tuh, ada yang namanya variabel ini. Ya, sambil tak jawab, aku sambil menjelaskan juga. Ini pertanyaan yang bagus. Nah, di susunan ini kan tadi aku lanjutkan dulu sambil menjawab pertanyaan Suci ya. Nah, ini kan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah persamaan yang normal. Ya, persamaan yang bagus, yang perfect gitu ya. Dan ditandai dengan apa? Habis X pangkat 2, terus di sininya di bagian kanan itu ada X aja, yang mengartikan itu X pangkat 1, lalu di sini hanya C. C itu nanti berupa angka, dan dia nggak ada X-nya. Sudah jam makan. Artinya semakin ke kanan, nilai X-nya itu semakin hilang. Itu adalah pertanda yang bagus. Itu ya. Nah, terus kita akan berkenalan dengan susunan-susunannya. Sebenarnya dari SD kalian sudah dikenalkan, tapi mungkin belum dijelaskan secara detail. Apa sih nama-namanya? Nah, yang X itu, ini salah ya, ini panahnya harusnya ke sini. Nah, yang X itu dinamakan variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah nilai yang belum diketahui. Kak, apakah selalu X? Apakah boleh huruf lainnya? Boleh, nggak masalah. Nanti kalau sewaktu-waktu kalian di soal ujian atau di contoh soal atau di soal-soal yang kalian kerjakan, ternyata variabelnya bukan X tapi variabelnya P, Q, R atau A, B, C itu nggak masalah teman-teman. Jadi tidak terpaku. Cuma yang bentuknya huruf itu biasanya adalah nilai-nilai yang belum diketahui. Nah, kenapa dikatakan persamaan? Karena di sini muncul yang namanya variabel. Kalau bilangan cuma angka 16 kan bilangan bulat nih. Nah, misal kayak 16x. Nah, ini adalah sebuah koefisien dengan variabel. Sebuah koefisien sama variabel itu iya digabungkan. Kalau ditambahin lagi, ditambah dua. Nah, ini dinamakan persamaan. Itu udah masuk persamaan tuh. Karena munculnya sebuah variabel atau lebih dari satu variabel. Itu udah dikatakan sebagai persamaan. Nah, terus habis itu ada A-nya itu sebagai koefisien. Koefisien itu adalah angkanya. Terus habis itu ada B. Oh, B itu juga nanti berbentuk angka, terus C juga nanti akan berbentuk angka gitu. AX kuadrat plus BX plus C. Jadi yang berbentuk variabel itu yang X-nya aja gitu ya. A itu nanti bilangan bulat, B itu bilangan bulat, C juga bilangan bulat gitu. Jadi kalian nggak usah bingung nanti pas lihat soalnya gitu ya. Oke. Terus tadi pertanyaan Suci, kalau misalnya X doang itu sebenarnya koefisiennya apa gitu ya. Nah, kalau X aja itu koefisiennya satu. Ingat di matematika satu itu nggak pernah tertuliskan, kecuali satu sendirian, itu baru tertuliskan. Tapi kalau misalnya X, Y, ini harusnya kita udah tahu ya, secara di hati kita ya, di pikiran kita, tanpa dituliskan secara eksplisit. Kalau kalian sekarang nggak tahu nggak apa-apa, tapi besok kalau ujian nih di apa ya di otak kita secara otomatis oh berarti ini X-nya itu satu pangkat satu. Nah, gitu. Jadi perlu diingat-ingat. Satu itu nggak pernah dituliskan di sebagai koefisien yang bersama dengan variabel kayak satu X itu nggak pernah ditulisin. Tapi kita tahu kalau X aja itu pasti koefisiennya itu satu dan pangkatnya itu satu. Udah gitu aja. Kalau 2x, nah kalau 2x berarti koefisiennya 2, terus pangkatnya itu satu. Nah, satu itu kan nggak pernah tertuliskan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Suci, paham? Masih bingung nggak Suci? Oke ya, pahami. Oke, sama-sama. Nah, oke. Oke, nanti kalau teman-teman nggak paham juga ditanyakan aja kayak Suci. Nggak masalah, nggak masalah.
Pertanyaan apapun yang kalian tanyakan, insya Allah bisa aku jawab. Dan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang sekecil apapun yang kalian pikir itu nggak penting kan, dan tapi kalian penasaran dan nggak tahu jawabannya, tanyain aja, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang lihat, cuma 17 orang doang, 16 orang malahan. Nggak masalah dan aman-aman aja. Ya, betul. Nanti record, udah aku record ya. Nanti record sama file materi dan oret-oretannya aku kirim. Sesuai sama yang aku ajarkan malam hari ini ya. Jadi oret-oretannya nggak aku hapus. Ini persis, sama persis. Nanti dia akan ngikut di catatan kalian. Jadi, tapi kalian bisa nanti bisa lihat recordanku karena kan aku suka ngoret-ngoret ya. Jadi nanti kalian akan tahu rute apa alur-alur pengerjaannya tuh di mana gitu. Gak apa-apa, aman aja Lula. Aman-aman, tetap aku kasih. Biar kalian belajar lagi ya, gitu. Jadi tolong dipelajari lagi. Oke, sekarang kita berkenalan dengan nilai A dan C. Nah, nilai A dan C itu gimana? Nilai A dan C, misalkan ada tadi, di sini kan ada A kan, dan di sini ada C. Nah, itu yang akan kita kenali. Apa sih nilai A dan C itu? Terus bagaimana perannya? Nah, di sini ada nilai A itu yang lebih dari nol sama A kurang dari nol. Nah, aku kasih sedikit gambaran. Nanti di persamaan kuadrat, kalian akan kurang lebih banyak menggambar sebuah grafik. Nah, grafik itu juga ada yang linear sama ada yang grafik kuadrat. Kalian perlu tahu sejak dini ya. Mumpung kalian masih kelas 10. Belum belum apa? Belum terlanjur. Nanti kalau di kelas 12 kalian tidak akan diajari lagi dari dasar karena mengejar ujian-ujian ya. Nah, jadi tolong dipahami betul, diperhatikan. Nah, di sini ada yang namanya sebelum kita masuk ke sini, aku kan tadi udah mengenalkan apa sih perbedaan persamaan linear sama perbedaan persamaan kuadrat. Nah, kalau digambarkan itu bentuknya seperti apa sih? Bentar. Nih, nanti kalian akan grafik persamaan linear. Maaf ya kalau jelek. Nah, grafik persamaan linear tuh bentuknya kayak gimana? Nih, ada koordinat ya. Ya, tidak lupa yang tidur itu namanya X, yang berdiri itu namanya Y. Tolong diingat baik-baik. Nah, kalau linear itu bentuknya kayak gini. Jadi dia lurus. Yang perlu di poinnya adalah kalau persamaan linear dia itu lurus. Atau kalau kalian besok nemu di ujian, terus bentuknya kayak gini nih, itu juga dinamakan persamaan linear. Nah, mungkin kalian udah nggak asing bentuk kayak gini, karena di SD udah pernah diajarin. Nah, terus apa perbedaan sama grafik persamaan kuadrat? Nah, ini adalah grafik yang nanti kalian akan buat, yang nanti akan kita bahas lah ya. Kalau kuadrat itu bentuknya kayak gini, ya. Apaan tuh? Atau seperti ini. Ini namanya grafik parabolik, ya. Grafik parabolik itu bentuknya seperti U atau seperti N. Seperti mangkok atau seperti N. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Jadi kalian akan bertemu dengan grafik yang berbentuk parabolik karena pada materi ini kan kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, bukan persamaan linear. Gitu ya. Ini adalah gambarannya. Jadi kalian bisa membedakan mana persamaan linear dan mana persamaan kuadrat. Nanti kita akan belajar menggambar, membuat U dan membuat N-nya tuh gimana sih caranya. Oke, tapi di sini kita akan mengetahui peran A dan C-nya dulu. Dari mana sih? Dari sini. Nanti kan ada bentuk persamaan gini kan. Nah, kita nanti tahu apa sih guna A sama apa sih guna C-nya. Nah, peran A, peran A itu kalau nanti di sebuah persamaan kuadrat nilai A-nya lebih dari nol, ingat, nilai A-nya lebih dari nol, itu nanti grafik paraboliknya terbuka ke atas. Macam ini. Bentuknya U atau cekung atau apapun lah, terserah. Nggak ada penamaannya, terserah kalian menghafalkannya gimana.
Kalau A lebih dari nol, itu grafiknya terbuka ke atas. Oke ya, hanya dua yang harus kalian hafalkan. Kalau kebalikannya, kalau A-nya kurang dari nol, itu grafiknya terbuka ke bawah Ya, masih nomor tinggi. tiga coba membayangin. Itu ya. Ini siapa nih yang... Setuju. Oke, aku mute dulu ya, maaf ya. Nah, kalau A-nya kurang dari nol, dia terbuka ke bawah. Oke, kalau A-nya lebih dari nol, kalian harusnya udah tahu kalau lebih dari nol tuh berarti angka berapa aja ya. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nanti kalau A-nya negatif, kayak min satu, min dua, min tiga, itu berarti dia kurang dari nol. Maka grafiknya terbuka ke bawah. Ya, jadi sebelum menggambar, kalian ngelihat persamaannya aja, udah bisa memperkirakan kira-kira grafiknya yang kita buat itu grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Itu ya. Mungkin kalau sampai sini kalian masih abstrak itu nggak apa-apa, masih wajar. Nanti di contoh soal mungkin akan lebih paham lagi. Nah, ini adalah peran A-nya. Terus ada juga peran C-nya. Apa sih peran C? Peran C itu nilai C, nilai si konstanta ini. Nah, kalau misalnya C-nya itu betul, kalau terbuka ke atas itu berarti dia positif. Kalau terbuka ke bawah itu A-nya negatif. Nilai A-nya loh ya, nilai A-nya. Nilai A-nya tuh yang depan ini, yang nempel sama X pangkat 2. Ingat, A itu selalu nempel sama X pangkat 2. Ya, kalau yang nempel sama X aja itu bukan nilai A, walaupun dia di depan. Misal nanti di soal, misal guru kalian memberikan kalian jebakan soal seperti ini. X ditambah 2X kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Nah, A-nya itu bukan, kasih angka deh, 5. Nah, A-nya itu bukan 5 loh guys, A-nya itu 2. Nah, walaupun dia di tengah, pokoknya A itu yang nempel sama X pangkat 2, titik, udah gitu aja. Ya, belum tentu yang di depan tuh adalah A, gitu ya, karena bisa aja dibolak-balik, gitu. Tapi memang normalnya A itu ada di depan. Nah, tapi yang lebih spesifik dia harusnya nempel sama X pangkat 2, gitu ya. Terus kita kembali ke C. Nah, yang C juga, yang C itu pokoknya dia nggak ada tambahannya. C itu hanya angka aja atau konstanta aja, bahasa matematisnya ya. Tapi mudah mudah apa kita mudah menghafalkan konstanta itu hanya berupa angka atau bilangan bulat, udah gitu aja. Nah, kalau C-nya itu nanti nilainya lebih dari nol, berarti dia akan memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya itu sama dengan nol, dia akan memotong, ini gambarnya kayak gini nih. Gambarnya itu bentuknya nih kalau dipisah, bentuknya tuh akan kayak gini atau kayak gini. Nah, ini kalau nilai C-nya lebih dari nol. Nah, kalau C-nya, oh, oke. Nah, kalau C-nya itu sama dengan nol, oke, kalau C-nya itu sama dengan nol, dia itu akan tepat di 0,0. Nih, gambarnya kayak gini. Ya. Nah, kalau C-nya kurang dari nol, dia gambarnya akan seperti ini. Salah satu aja. Kalau nggak gini ya gini gitu. Cuma itu kan gambar grafiknya digabung. Jadi kalian jangan bingung. Ini apaan Kak? Kok digabung-gabung gini? Enggak, bukan. Itu salah satu aja. Kalau dipisahin bentuknya kayak gini nih. Gitu. Oke ya, tapi kalau C mungkin akan lebih terlihat nanti kalau udah ada angkanya. Kalau A ini penting, karena A itu sebelum gambar, kalian harus tahu bentuknya seperti apa. Kalau C-nya nanti ngikutin hasilnya, gitu ya. Yang lebih penting adalah A, bukan berarti C nggak penting, C itu penting juga. Tapi nanti akan kelihatan kalau kita udah ngitung gitu loh guys maksudnya. Kalau A kan udah kelihatan tuh dari persamaan tuh ya sebenarnya juga iya. Cuma dari A tuh kita udah bisa mengimagine gambar grafiknya tuh seperti apa gitu loh. Karena itu penting. Kadang tuh orang-orang suka kebalik. Harusnya terbuka ke atas karena dia nggak memperhatikan nilai A-nya, malah terbuka ke bawah. Walaupun nilai yang dia hitung itu benar, tapi kalau paraboliknya itu kebukanya salah, ya berarti tetap salah gitu. Sayang banget. Kalian udah ngitung capek-capek, ternyata salah. Cuma gara-gara kalian tidak memperhatikan nilai A-nya. Itu kan sayang banget. Tuh ya. Nah, terus apa Kak gunanya
ini sih nilai B. Nah, nilai B itu untuk menentukan titik puncak. Titik puncak tuh yang mana sih? Karena tadi bentuknya parabola kayak gini nih, ya, kita kan pasti akan ada titik puncak. Titik puncak itu nggak selalu ada di bawah atas. Titik puncak tuh bisa aja ada di bawah. Ya, jadi kalian jangan mendefinisikan kalau puncak itu selalu ada di atas. Enggak. Nah, puncak itu ada di bawah. Jadi pas pertemuan dia titik optimalnya lah gitu. Titik puncak itu bisa aja namanya titik kritis, lalu titik stasioner. Namanya dia macam-macam. Jadi kalian jangan bingung kalau nanti di setiap beberapa referensi buku atau ada kalian baca-baca gitu, ada yang bilang kayak titik puncak itu titik stasioner itu sama atau titik kritis. Nah, itu juga sama, nggak ada beda gitu, hanya perbedaan istilah aja. Nah, gimana cara mencari titik puncak? Titik puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Min B, misalnya kayak gini. Misal kita ada persamaan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0. Kalian disuruh nentuin titik puncak. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kita nentuin A-nya dulu. Lihat A, B-nya itu 3, terus C-nya itu 6. Rumus titik puncak min B per 2A. Nah, B-nya itu siapa? B-nya itu 3 ya, bukan 3x. Kalian ambil angkanya aja atau bilangannya aja. Berarti min 3 per 2, A-nya siapa? A-nya 2. Nah, min 3 per 4. Nah, berarti titik puncak X-nya itu ada di min 3 per 4. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, terus habis itu, oke, selanjutnya adalah diskriminan. Nah, diskriminan itu untuk menentukan si kondisi-kondisi akarnya gimana. Nah, misal untuk D lebih dari 0. Nah, D lebih dari 0, kita bisa nentuin si kurvanya itu memotong sumbu X di dua titik. Ya, kalau nanti dapat nilai, nanti kan akan ditanyakan tuh. Tentukan nilai diskriminan jika kurvanya memotong sumbu X di dua titik. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, itu berarti eh, kalian hitungnya adalah D-nya, itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Terus lebih dari 0. Motong dari dua titik tuh gimana? Ini titiknya kayak gini, nih ada dua titik. Nah, oke, misalkan ada contoh X kuadrat nih di bawah. X kuadrat plus 4X plus 2. Terus kita disuruh nyari diskriminannya. Berarti D sama dengan rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya siapa? B itu ini kan 4. Min 4. A-nya siapa? A-nya 1. C-nya siapa? 2. Berarti 16 dikurangi 8. Hasilnya adalah 8. Nah, kayak gitu. Itu cara untuk menentukan diskriminan ya. Terus kalau diskriminannya sama ini berarti kan nilai diskriminannya 8. Berarti lebih dari 0 kan? Nah, berarti dia memotong di dua titik gitu. Terus habis itu kalau ada soal nih yang ini 2x kuadrat plus 4x plus 2 terus kita hitung diskriminannya pakai rumus b kuadrat min 4ac. Nah, berarti kita hitung, oh dapatnya nilai 0. Berarti ini dapat kita simpulkan D sama dengan 0. Apa maksudnya? Dia punya akar-akar kembar. Nah, terus habis itu ada akar imajiner, dia tidak real. Kita hitung, oh ternyata hasilnya min 12. Berarti imajiner, gitu. Oke, selanjutnya, apa sih yang mendukung materi dari persamaan kuadrat ini? Sebenarnya di dalam satu bab, itu kalian diajarkan persamaan kuadrat dan pemfaktoran. Mungkin teman-teman ada yang belum bisa memfaktorkan? Ada yang lupa cara memfaktorkan? Di SMP diajarin nggak sih? Aku lupa.
Diajar cuma Y gitu. Oke, ntar ya. Nah, oke. Nah, mungkin kalau yang udah, aku akan ulangi lagi deh. Oke, semoga waktunya cukup ya. Nah, kalau pemfaktoran tuh sebenarnya ada beberapa bentuk, ada beberapa cara. Nah, silahkan kalian nanti pilih mana cara yang paling gampang. Kenapa sih Kak kok kamu ulang lagi materi pemfaktoran? Nah, materi pemfaktoran itu adalah materi yang penting nanti di dalam mengerjakan persamaan kuadrat. Kalau kalian lupa, itu akan repot banget, yakin. Itu akan repot banget dan kesusahan dalam mengerjakannya. Bahkan di materi ini aja jadiin satu bab tuh, pemfaktoran dan persamaan kuadrat kalau nggak salah ya. Tapi di bukuku, nggak tahu di buku kalian sekarang gimana ya. Tapi biasanya kayak gitu. Nah, misalkan di pemfaktoran, yang pertama tuh ada yang namanya faktorisasi, terus ada yang menggunakan rumus ABC, terus ada yang namanya kuadrat sempurna. Kan udah diajarin itu? Nah, mungkin ada yang udah, ada yang belum ya, atau mungkin ada yang udah lupa. Nah, si pemfak kita belajar faktorisasi dulu. Nah, kalau faktorisasi, misalkan ada contoh soal kayak gini, ada nggak sih di sini? Ada ya. Ini aku kasih kertas lagi. Faktorisasi. Misalkan ada soal pemfaktoran tuh maksudnya cara salah ya ini. Soal persamaan kuat. Deh, cara memfaktorkan dengan faktorisasi. Nah, misal ada soal kayak gini. X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 15. Oke, sekarang kalian tahu ini hasilnya berapa? Ada yang tahu? Pemfaktorannya berapa? Pemfaktorannya berarti X sama dengan berapa? X1 sama dengan berapa? X2 sama dengan berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Lupa? Nah, cara memfaktorkannya gimana? Nah, kalau misalnya kalian menemukan X kuadrat ditambah 8X ditambah 15, cara memfaktorkannya, kalian lihat dulu. 15. Ya, nih, langkah pertama, min 3 sama min 5. Lupa. Oke, tak apa, tak apa. Tadi ada yang jawab tuh, min 3 sama min 5. Oke, oke. Langkahnya, gimana sih langkahnya? Perhatikan baik-baik, jangan kedip. Pedes dong matanya kalau nggak kedip. Nah, perhatikan aja baik-baik. Oke, kalau nggak ngerti tanya ya. Langkahnya adalah kalian bikin kayak gini dulu. Set, set. Dua kurung, ya. Terus ini kan X-nya ada pangkatnya 2. Artinya X-nya ada 2 kan. Terus ini X1, ini X1. Bagiin satu per satu. Ya, terus ada angka 15 di belakang. Ini, ada 15 dan 8. Nah, ini yang penting. Kita tulis 15 di sini. Nah, 15 itu kita hitung berapa kali berapa sih yang hasilnya 15. Nah, 15 itu kan berarti
3 kali 5. Ya, sekarang ini kita kasih tabel lagi total. Nah, berarti ini 8. Terus, habis itu 15 itu siapa lagi? 5 kali min 5. Kalau dibalik sama aja ya. 5 kali 3 atau 3 kali 5, tulis salah satu aja, jangan tulis semua. Terus min 3 kali min 5 itu berarti min 8. Terus 15 dikali 1 di total berarti 16. Atau min 15 dikali min 1. Nah, ini berarti hasilnya min 16. Nah, sekarang ini kan totalnya 15 semua tuh. Ngikutin si ini kan. Sekarang kita lihat mana sih yang totalnya 8. Nah, totalnya 8 kan ini. Kenapa Kak harus 8? Karena ngikutin yang tengah. Berarti kita pilih yang ini. Nah, berarti angkanya siapa? 3 dan 5. 3 dan 5 masukin mana? Ini, 3 dan 5. 3 dan 5 itu kan positif, berarti plus 3 sama plus 5. Nah, X plus 3 sama dengan 0. Min 3-nya pindah ke sini, berarti X sama dengan min 3. Atau X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan ini pindah sini, min 5. Oke, sampai sini ada mau tanya nggak? Paham nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Coba ulang. Nih, bentar, kakak izin ke toilet sebentar ya, 5 menit. Bentar, bentar, bentar. Kalian jangan kemana-mana dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, misal kalian minta ulang nih. Oke, tadi ada yang minta ulang. Gini, aku ulangi. Dari kita membuat ini, coba ya. Sebenarnya masih panjang sih, guys, materinya. Nah, misal ada soal kayak gini. X kuadrat ditambah 8x ditambah 15. Ini soalnya ya. Terus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membuat kurung, dua kurung. Set, set, seperti yang aku tuliskan. Nah, itu kan aku membuat dua kurung tuh. Terus, habis itu, ini kan di sini X-nya pangkatnya 2. X pangkat 2 itu kan berarti X-nya ada 2 kan? Kita masukkan di sini satu, di sini satu. Nah, udah nih. Sekarang kita ke 8 dan 15. Caranya gimana? Caranya kita tulis dulu di sini 15. Terus di sini tulis apa total. Nah, ini berarti dikalikan. Ya.
15 itu kira-kira berapa kali berapa sih? Oh, 15 itu 3 kali 5, Kak. Atau 5 kali 3. Kalian tulis salah satu aja. Jangan habis 3 kali 5 terus kalian nulis 5 kali 3. Nggak perlu. Salah satu aja. Terus habis itu ada min 3 kali min 5. Karena min 3 kali min 5 itu kan jadi positif kan, jadi positif 15. Terus ada juga min 1 kali min 15. Itu kan juga jadi positif 15 kan kalau dikali. Ada 1 kali 15. Itu kan juga jadi 15. Nah, kalau di total 3 tambah 5 itu berarti 8. Min 3 min, ini kan pilihan satu, ini kan kalian ngelis pilihan yang mungkin ya, ini pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan empat, nanti kalian milih mana sih yang hasilnya itu 8, yang kayak tengahnya. Berarti min 3 kali min 5 min 8. Terus min satu min 15 min 16. Terus 1 sama 15 16. Nah, sekarang kita pilih mana sih yang sama kalau di total hasilnya 8. Kan kalau dikali jelas hasilnya nih 15 semua nih. Tapi kita harus tahu kalau di total yang hasilnya 8 tuh yang mana. Oh, yang pertama nih, ya kan? Berarti kita ambil yang 3 sama 5. Berarti X 3 sini 5. Ingat, di sini kan positif kan? Karena nggak ada negatifnya tuh. Berarti ini positif 3 sama positif 5. Terus X plus 3 atau ya sama dengan 0. Dari mana? Dari sini. Terus tiganya pindah ke sini. Jadi kan negatif. X sama dengan min 3. Ya, ini X satunya. X aja deh. Atau, ini kan atau. X plus 5 sama dengan 0. Dari mana? Dari atasnya. Berarti X sama dengan 5-nya pindah jadi min 5. Nah, gitu. Jadi faktor dari X kuadrat plus 8X plus 15 adalah min 3 dan min 5. Gitu. Apa tadi ada yang nanya apa-apa? Nih. Kak, itu kalau angka 15 difaktorkan jadi ya, betul. Kalau di jumlah atau di total itu harus ngikutin yang angka di tengah atau 8. Kalau di soal ini kan angka tengahnya 8. Jadi kalau pemfaktorannya itu di kayak 15 kan berarti 3 kali 5. Kalau di jumlah harusnya hasilnya 8. Harus, itu wajib. Karena ngikutin yang di tengah itu, yang di tengah ini 8. Gitu. Jadi yang ini tuh, yang belakang itu hasil perkalian dari 3 dikali 5. Kalau yang 8 itu 3 ditambah 5. Gitu. Apakah kalau 15 dan 8-nya diganti angka lain? Betul. Aturannya harus sama. Yaps, aturannya sama. Seperti itu. Kalau semisal 15-nya itu min 15, Kak. Oke. Nah, tapi gini guys. Kalian tuh harus berhati-hati kalau sebenarnya menggunakan cara pemfaktoran ini adalah cara yang paling simpel, yang paling mudah. Tapi nggak semua angka itu bisa masukin atau nggak semua angka tuh bisa dikerjain karena kan kadang X-nya itu nggak selalu bilangan bulat cantik manis kayak gini, tapi bisa aja X-nya itu adalah setengah, X-nya itu 2/3 dan lain sebagainya. Nah, jadi pemfaktoran itu digunakan untuk persamaan-persamaan tertentu yang benar-benar bisa difaktorin, kayak contohnya X kuadrat plus 8X min 15. Nah, kalau misalnya diganti tadi min 15. Berarti bisa kita bikin gini. Berarti X kuadrat min berapa deh? Min 15. Berarti min 2X min 15. Contohnya kayak gini. Nah, sama aja. Berarti kita tulis di sini min 15. Terus di sini total. 15 itu kan berarti min 3 kali 5. Terus min 5 kali 3.
min 15 kali satu min satu kali 15. Gini kan, ini kan kalau dikali totalnya min 15 semua tuh. Terus, kalau dijumlah berapa? 5 tambah 5 min 3 itu kan 2. Min 5 plus 3 itu kan berarti min 2. Ini berarti min 14. Ini berarti 14. Nah, kita pilih dari ada pilihan satu, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Mana sih yang di total itu hasilnya min 2x, min 2. Nah, berarti yang kedua ini kan pilihan kedua. Nah, berarti kita bikin dulu kurung. X-nya dibagi. Terus ini yang muncul min 5. Berarti sini tulis min 5. Sama satunya lagi 3 atau plus 3. Berarti ini X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Sampai sini bingung? Paham, oke. Nah, ini adalah cara faktorisasi. Insya Allah paham. Nah, sebenarnya faktorisasi memang cara yang paling mudah. Jadi, akan lebih singkat gitu daripada cara yang lainnya. Tapi dia itu nggak semuanya bisa dipakai di semua persamaan untuk faktorisasi ini gitu ya. Oke, terus kalau misal kita ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya tadi kayak ternyata nggak bisa tuh pakai cara pemfaktoran atau susah banget kita nggak ngerti gitu. Nah, ada dua cara lainnya. Cara lainnya itu yang pertama menggunakan kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna sebenarnya itu juga bisa dan bagus, tapi kadang orang-orang tuh suka bingung ya di kuadrat sempurna. Coba aku kasih tahu kalian dulu. Gimana sih cara untuk mengerjakan kuadrat sempurna? Untuk mengerjakan kuadrat sempurna, misalkan itu ada x kuadrat ditambah 6x plus 5 sama dengan 0. Ya, aku sempetin di sini. Eh, x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau kuadrat sempurna itu harus memunculkan seperti ini. Jadi ada pangkat duanya. Nah, gimana itu? Oke, kita pindahkan 5-nya ke kanan. Jadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan min 5. Nah, di sini, eh bentar ya, pangkat berapa? Aku agak susah nih menyusun kalimatnya. Eh Kira-kira x plus berapa? Terus dipangkatin tadi kan harusnya muncul X plus P pangkat 2 gitu kan. Nah, kita tuh harus menebak P-nya tuh berapa biar muncul X kuadrat plus 6X. Nah, itu berarti kita kira-kira aja. Kalau kayak gini, ini kan min min 5 kan, kita kira-kira aja ini 6. 6 itu kan berarti kalau perkaliannya kalau nggak satu kali 6 sama 2 kali. Oh enggak, penjumlahan 6 itu sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil 3 tambah 3. Karena tuh angkanya harus kembar. 6 itu kan bisa dijumlahin 3 sama 3 kan, yang kembar gitu loh. Sebenarnya kan ada banyak Kak, satu tambah 4, 1 tambah 5, 2 tambah 4, tapi satu dan 5 itu kan nggak kembar. 2 sama 4 itu kan nggak kembar. Nah, kita pilih 6 itu bisa dijumlahkan sama angka kembar siapa? Oh, 3 sama 3 gitu. Berarti kita pilih P-nya itu adalah 3. Berarti X plus 3 kuadrat. Sekarang kita jabarin X plus 3 itu berapa? Berarti X plus 3 dikali X plus 3. Berarti X kuadrat. Kan udah tahu kan? Terus plus 3X plus 3X plus 9. Berarti X kuadrat ditambah 6X plus 9. Nah, ini adalah hasil dari penjabarannya. Yang ditulis di sini nih. Nah, terus kalau ini 9, terus habis itu
Ini kan ketambahan 9. Yang bagian, berarti kan ini jadinya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Oh, kita dapat pendatang baru sih 9. Berarti yang min 5-nya juga harus ditambahin 9. Nah, ini kita ubah. Duh, pusing nggak ya kalian? Nih, aku lanjutin di sini. Nah, kalau kayak gini, berarti ingat tadi yang ini kan udah kita ubah jadi X plus 3 pangkat 2 sama dengan 4. Dari mana? Nih, tadi dari sini. X plus 3 pangkat 2 itu kan hasilnya X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Nah, ini kan udah nih, kita hilangkan pangkat 2-nya. Gimana cara hilangin pangkat 2 di akar? Berarti X plus 3 pangkat 2 terus di akar sama dengan 4 ini juga akar. Nah, berarti hasilnya adalah X plus 3 sama dengan plus minus akar 4. Sampai sini kalian bingung nggak? Bingung. Nah, habis itu kan dapat plus minus. Terus kita pecah deh. Berarti X plus 3 sama dengan plus 4 sama X plus 3 sama dengan min 4. Berarti X-nya adalah 4 dikurangi 3, X sama dengan 1, sama X-nya adalah min 4 min 3. X sama dengan min, eh, salah ya, sorry. Ini akar 4 tuh 2. Ini kan akar 4 itu kan berarti plus minus 2. Ini 2. Ini 2 dikurangi 3 min 1. Ini juga 2 ya. Ini berarti min 2 min 2 min 3 min 5. Kan ada pertanyaan tuh. Bingung. Oke, sebenarnya yang susah itu di bagian menebak sih ini. Ya, aku tahu sih yang susah tuh di bagian sini nih. Nih ya, di bagian kayak P-nya tuh berapa sih gitu. P-nya tuh kembar aja. Kayak misalnya contoh, gini, aku kasih contoh lagi. Ini oke lah, tadi contoh satu mungkin kalian masih bingung. Contoh dua, misalkan bentuknya kayak gini. Contoh dua nih. Contoh 2 ada soal X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Oke, apa langkah pertama harus kita lakukan? Sama dengan nol, sorry. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Kita memindahkan nilai si 25-nya. Ya, oke. Angka satu nih, X kuadrat plus 10X sama dengan min 25. Jadi yang bentuknya konstanta itu kita pindahin aja ke kanan. Gitu ya. Terus ini kan ada 10 ya guys. Kita fokus ke 10 dulu kan. Lihat 10. 10 itu di jumlah berapa sih yang angkanya kembar? Itu kan berarti 5 ditambah 5 kan? Ya enggak? Syaratnya adalah dia harus kembar. Nah, berarti kita bisa ubah itu jadinya X plus 5 itu dikuadratin. Kuadrat dari mana? Dari rumusnya. Rumusnya kan tadi X plus P kuadrat. Kita tuh harus PR-nya menentukan P-nya. P-nya itu dari salah satu angka yang kembar ini. Kalau misalnya 10 itu berarti 5. Kalau 6 itu berarti 3 ditambah 3. Kalau 8 itu berarti 4 ditambah 4. Sampai sini bingung nggak? Betul, angkanya harus kembar. Harus kembar. Penjumlahan kembar. Gitu ya. Nah, oke. Ini tuh 5 yang kita dapatkan tuh dari tadi hasil
10 itu penjumlahan berapa tambah berapa yang angkanya kembar. Nah, terus sama dengan, duh ini ya kalian berarti dibagi dua, 3,5 sama 3,5 gitu. Ya 3,5 sama 3,5. Kalau 3 berarti 1,5 sama 1,5 ya itu nanti akan lumayan challenging kalau angkanya nggak genep gitu ya. Ini kan kebetulan genep. Nah, terus kita masukin min 25. Oke. Sekarang 25 kita nanti dulu. Kita fokus ke bagian X plus 5 pangkat 2. Kita jabarin dulu X plus 5 pangkat 2. Berarti kita jabarin X plus 5 pangkat 2 tuh gimana kok dijabarin? Berarti X plus 5-nya ada 2. Kita tulis di sini X plus 5 dikali X plus 5 sama dengan minus 25. Sampai sini udah paham ya? Nah, terus kita hitung dulu. Ini X kali X berarti X pangkat 2. X kali 5 berarti plus 5X. Terus 5 kali X berarti plus 5X. 5 kali 5 plus 25. Sama dengan min 25. Nah, berarti X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan minus 25. Nah, sekarang setelah ini apa yang kalian lakukan lagi? Kalian yang harus lakukan adalah menghilangkan angka 25. Nah, di sini gimana cara menghilangkan angka 25 di ruas kiri sama ruas kanan? Caranya adalah, menghilangkan angka 25 di ruas kiri, di ruas kirinya. Ya, gimana? Ya berarti ininya dipindah aja ke sini kan? Nah, X kuadrat ditambah 10X sama dengan min 25, min 25. Berarti X kuadrat ditambah 10X sama dengan, oh, bentar. Salah nih aku. Gini aja, pusing nanti. Nah, sampai sini kalian udah paham belum? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, oke. Nah, tadi aku salah ngomong nih. Kalau di sini kan ketambahan 25. Nah, ruas kanan itu juga harus ditambahin 25. Nah, itu ya. Oke. Baru kita hitung. Harus ditambah 25 nih. Oke. Nah, ini kita tulis lagi X kuadrat plus 10X ditambah 25 sama dengan 0. Nah, tadi ingat ini kalau disederhanakan itu jadinya gimana? Jadinya kan X plus 5 pangkat 2, ya kan? Sama dengan 0. Kenapa, Kak? Kok jadi X plus 5 pangkat 2? Ya tadi kita udah ngitung nih. Dari X plus 5 pangkat 2, itu kan kalau dihitung jadinya X pangkat 2 plus 10X plus 25. Nah, ini kita balikin lagi. Jadi bentuk perpangkatan kayak gini. Dikembalikan. Nah, udah sampai situ. Habis itu, kita eh berarti kan hasilnya adalah X plus 5 pangkat 2. Nah, kalau si kanan itu sama dengan 0 gimana? Ya berarti jawabnya langsung aja, nggak perlu dipecah. Kalau ini kan tadi bagian kanannya masih ada akar 4, makanya dipecah kayak gini nih. Nah, ini juga sebenarnya dipecah sih. Pecahannya gimana? Tapi ini lebih gampang. Nah, ini kan sama dengan 0, berarti X plus 5 itu sama dengan plus 0 atau nggak perlu plus 0, sama dengan 0. Berarti ini juga X plus 5 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan min 5 atau X sama dengan min 5. Nah, ini yang dinamakan sebagai akar kembar. Kembar, karena tadi kalian nulisnya satu kali aja, berarti X sama dengan min 5. Apa ya dia nanya? Kak, kalau semisal 25 di kiri,
25 di kiri. Jadi min. Oke. Betul, yang kanan juga min. Pokoknya setiap ada penambahan konstanta di bagian kiri, yang kanan juga harus ditambahkan juga. Entah itu plus atau min itu sama ya, gitu. Nah, ini namanya akar kembar. Nah, akar kembar tuh akarnya sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih bingung? Tuh, coba kalian pahami lagi. Insya Allah paham. Oke. Oke. Nah, ini mungkin materinya hari ini sampai segini dulu. Sebenarnya materinya masih banyak banget. Semoga nanti ada kesempatan untuk bisa melanjutkan materi ini ya. Karena kan ini kita masih masuk faktorial. Nah, nanti kita persamaan kuadratnya tuh belum. Kenapa sih kok aku ngajarin faktorial dulu ya biar kalian kuat dulu di pemfaktorannya. Nanti aku udah ngomong jauh-jauh, ternyata kalian nggak bisa pemfaktorannya kurang kuat. Nanti pusing gitu ya. Karena pemfaktoran adalah yang krusial di materi ini selain materi-materi tentang persamaan kuadrat. Jadi aku berharapnya kalian udah paham dulu tentang pemfaktoran biar nanti pas pengerjaan persamaan kuadrat itu lebih gampang dan lebih bisa karena kan akan berhubungan terus lah sama pemfaktoran ini. Nah, yang ketiga itu ada rumus ABC. Mungkin semoga nanti kita bisa ketemu lagi, tapi ini maksudnya ketemu di materi ini ya. Kalau ketemu lagi sih, insya Allah ketemu lagi. Semoga kita bisa ada kesempatan buat membahas materi ini lagi. Nanti kalau misalnya kalian request, semoga di ACC ya. Kalau misalnya mau melanjutin ini. Nah, selanjutnya tuh sebenarnya ada rumus ABCI. Rumus ABC itu rumus yang paling panjang, tapi dia yang bisa digunakan di segala persamaan. Gitu. Nanti catatannya aku kasih, ini sebenarnya udah lumayan lengkap. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri gitu ya. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan pada saat kelasku. Pada saat kelasku lagi nanti. Kalau misalnya aku ngajar di materi lain, tapi kalian mungkin ada yang mau nanya tentang pemfaktoran dan lain sebagainya, nanti boleh ditanyakan pada saat kelasku lagi gitu ya. Oke. Terus boleh dong nanti saat tanya aku kasih recordnya aku juga kasih gitu ya. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, udah ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, terima kasih buat malam hari ini. Mungkin nggak terlalu lama, 1 jam aja cukup. Aku takut kalian pusing, jadi kita belajarnya pelan-pelan aja. Semoga materi yang hari ini bermanfaat dan kalian bisa hafal terus gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Terima kasih Suci. Sampai ketemu lagi. Nanti pelajari lagi ya.